Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Sigit W Mantan Anxiety. Jadi saya adalah seorang mantan anxiety, mantan penderita kecemasan berlebihan atau adalah mantan orang yang sering terkena serangan panik. Itu dulu ya, di tahun 2023, 2024. Pokoknya kurang lebih 1 tahun lah. Nah, di sini teman-teman, saya akan ceritakan kepada teman-teman hal-hal apa saja yang bisa membuat saya anxiety, yang bisa membuat saya kecemasan berlebihan. Sehingga nanti teman-teman yang belum menyadari bahwa hal-hal teman-teman itu masih sering lakukan, kalian bisa stop hal-hal tersebut agar anxiety-nya semakin tidak parah. Karena saya tahu ya, biasanya orang yang nonton video tentang kecemasan berlebihan adalah orang yang sudah menderita kecemasan berlebihan. Jadi kalau ternyata hal-hal yang saya tulis dan saya sampaikan nanti teman-teman masih lakuin, teman-teman mendingan kurang-kurangin ya. Karena gara-gara hal inilah teman-teman saya jadi sering kena serangan panik ataupun serangan kecemasan. Kurang lebih ada 4 hal yang bisa membuat saya kena serangan kecemasan yang serangan paniknya tuh berulang-ulang teman-teman. Oke, jadi siapkan waktu ya buat teman-teman semuanya yang sedang kena kecemasan berlebihan. Dan nanti ya teman-teman, kalian bisa juga ceritakan pengalaman kalian yang sedang kena kecemasan di kolom komentar. Kira-kira perasaan kalian gimana? Kemudian apa sih yang akhir-akhir ini kalian alami sehingga kalian merasa lebih lega dan mentalnya lebih kuat. Nanti juga saya akan bahas di video-video yang lain kalau misalkan ceritanya itu relate dengan pengalaman saya juga. Oke ya teman-teman, yang namanya kecemasan berlebihan itu nggak enak banget ya. Yang namanya pada saat serangan kecemasan itu yang terjadi terutama pada saya ya, itu adalah jantung. Jantung itu berdebarnya itu kayak habis lari sprint. Teman-teman tahu kan lari sprint, lari yang paling kenceng yang kalian bisa teman-teman. Kurang lebih jantung itu berdebarnya seperti itu. Deg-deg-deg cepet sekali teman-teman. Kemudian yang kedua adalah badan lemes, kemudian keringat dingin mengucur. Yang ketiga, teman-teman, pikiran kacau, balau, hilang fokus, panik, gimana. Pokoknya yang ada di pikiran saya waktu kecemasan dulu itu adalah ini gimana nih, kayak gitu kurang lebih. Dan yang keempat, teman-teman, sering mau sendawa, asam lambung naik, kayak mau sendawa tapi terus-terusan kayak gitu teman-teman ya. Kemudian di sini ngerasa sesak. Yang kelima, teman-teman, kerasa kayak otot-otot pada kaku. Jadi kayak pengen bunyiin ini terus ya. Pengen bunyiin leher, kemudian pergelangan tangan, kayak gitu. Dan yang pasti, itu nggak enak banget. Setiap serangan nggak enak. Nah, saya telusuri nih teman-teman penyebabnya kenapa. Waktu itu teman-teman, sebenarnya kondisi hidup saya waktu kena kecemasan berlebihan, itu baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Terutama dari kondisi keuangan itu sudah oke, ya, hutang semuanya sudah lunas, punya penghasilan, kok ya malah kecemasan berlebihan gitu. Nah, setelah saya tanya ke dokter, ternyata penyebab kecemasan berlebihan yang saya alami itu adalah akibat dari kebiasaan-kebiasaan saya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kebiasaan yang pertama yang saya lakukan adalah mikir berat, mikir cepat, berlangsung setiap hari. Ini adalah penyebab pertama kenapa saya kecemasan berlebihan. Mikir berat. Waktu itu teman-teman sebelum di tahun-tahun 2022 ya 2021 bahkan sebelum-sebelumnya saya itu banyak sekali hutang, banyak sekali masalah. Ada yang hutangnya banyak, dikejar-kejar hutang, pokoknya hutangnya tuh nyampe ratusan juta. Kemudian diputusin sama mantan yang dulu gitu. Kemudian belum punya jodoh, ya di kos-kosan, ya sendirian, berjuang cari makan dan lain sebagainya. Pokoknya numpuk banget deh. Di antara tuntutan umur yang waktu itu sudah 27, 28 ya. Saat itu sedang banyak utang, boro-boro, punya tabungan kayak orang lain, itu adalah masalah-masalah yang saya hadapi. Ditambah dengan sering sakit juga waktu itu. Nah, ternyata ya saya kena serangan kecemasan di tahun 2023 akhir itu gara-gara momen-momen besar pikiran-pikiran berat saya di tahun-tahun sebelumnya juga. Kan saya tanya ke dokter ya teman-teman ya, dok kenapa sih kok saya kena kecemasan berlebihan padahal hidup saya baik-baik saja gitu. Terus dokter itu kayak ngorek-ngorek itu loh tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata benar, dokter itu bilang kalau oh iya mas kamu itu penyebabnya tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung kenapa kok kalian punya kecemasan berlebihan, bisa jadi karena
tahun-tahun sebelumnya ya, kalian punya masalah yang berat. Jadi penyebab kecemasan berlebihan ya dari dokter dan juga yang saya alami, penjelasan dari dokter dan pengalaman pribadi adalah salah satunya mikir berat, mikir cepat. Nah, mikir cepat ini terjadi di tahun 2021, 2022. Saya waktu itu jadi seorang penulis ya. Waktu itu belum ada AI. Waktu itu masih 2020, 2018, 2019 itu kan masih masa-masanya blogger. Nah, saya jadi penulis tiap hari mikirnya tuh ngarang, mikir cepat, ngetik cepat, ngejar deadline dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi penyebab kenapa saya kena serangan kecemasan di tahun 2023-2024. Mikir berat, mikir cepat. Jadi teman-teman, kalau bisa ya, yang sudah kena kecemasan berlebihan, dikurangi intensitas pikirannya. Ya, lebih ke slow down, atau mungkin menerapkan slow living ya, biar teman-teman lebih rileks hidupnya teman-teman. Karena kalau mikir berat, mikir cepat ya, kecemasan kalian akan terus terpancing untuk muncul seperti itu. Hal yang kedua teman-teman ya, yang saya lakukan ya di tahun-tahun itu sampai tahun 2023 sampai 2024 waktu saya kena kecemasan berlebihan adalah terlalu sering scroll sosmed berlebihan. Yang menurut dokter waktu itu saya tanya, karena otak saya itu udah apa ya, overload information, jadi kayak rusak kayak gitu loh teman-teman ya. Dan itu menyebabkan juga kecemasan berlebihan. Selain saya seorang pengarang, harus nulis ratusan bahkan sampai ribuan artikel di tahun-tahun itu ya, saya juga harus menyisakan ini itu, saya juga hobi scroll sosmed, nonton sosial media ya. Akhirnya overload information yang menyebabkan saya jadi kena serangan kecemasan berlebihan. Nah, ini mungkin pelajarannya ya buat teman-teman. Kalau sudah kena kecemasan berlebihan, itu menurut saya lebih mendukung kalau teman-teman hidup di real life-nya yang banyak. Ya, kehidupan nyatanya yang banyak. Contoh, bergaul dengan teman, ke rumah tetangga, saudara. Pokoknya yang nyata deh teman-teman. Perbanyak di kehidupan nyata. Itu sangat bagus ya. Untuk memperkuat penalaran kita, untuk memperkuat otak bawah sadar kita, memang dunia itu sebenarnya baik-baik saja gitu loh. Karena kalau kita terlalu lama di sosmed, di dunia maya, kita nggak benar-benar sadar dunia kita itu sebenarnya lagi ngapain. Ya, banyak orang kan sekarang apa itu namanya, menghabiskan waktu ya teman-teman ya, bahkan dari pagi sampai sore di depan layar HP, overload information, dan dia nggak tahu yang di luar rumahnya dia itu sedang terjadi apa gitu. Ada acara apa, kondangan atau apa, kerja bakti aja nggak tahu gitu. Karena memang terlalu dalam hidup di sosial media. Dan ini sangat bagus teman-teman efeknya ya buat refresh otak teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang selama ini hobinya cuma scroll sosial media, cobalah hidup di dunia nyata. Itu akan membuat kita sadar bahwa hidup adalah fine, baik-baik saja, sehingga kecemasan itu tidak mudah datang, dan kalaupun datang juga kesadaran kita lebih siap teman ya, seperti itu. Itu adalah kebiasaan kedua yang membuat saya dulu sering kena kecemasan. Yang ketiga teman-teman adalah sering begadang. Begadang itu sangat berpengaruh terhadap mood di siang hari ya. Itu adalah kebiasaan saya dulu ya, begadang kadang sampai jam 2 ya, jam setengah 3, kadang jam 12 baru mulai bikin kopi ya, sehingga apa, pola tidur tidak teratur ya, pola tidur tidak teratur, dan itu salah satu penyebab yang kata dokter membuat saya kena kecemasan berlebihan. Dan itu beneran saya lakukan, dan akhirnya saya juga beneran kena kecemasan berlebihan. Jadi beneran sinkron ya antara yang dijelaskan sama dokter dengan yang saya lakukan, semuanya sinkron. Dan kebiasaan yang keempat teman-teman adalah apa itu namanya ya, pola makan yang berantakan teman-teman. Dulu saya itu punya berat badan 110. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, ini nggak nyampe lah 110, karena sekarang sudah di 83, 84 kayak gitu. Jadi pola makan yang berantakan itu juga menyebabkan mental saya buruk dan kecemasan berlebihan, larinya ke sana. Dan juga beban hidup yang berat teman-teman. Itu adalah apa ya namanya, salah satu pemicu seseorang punya kecemasan berlebihan. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang selama ini dipendam-pendam ya, mendingan cerita ke orang yang teman-teman percaya, kalian ceritakan, itu akan mengurangi beban pikiran. Teman-teman tahu nggak istilah kalau punya masalah jangan dipendam sendiri? Itu memang benar ada. Dan banyak orang menurut penelitian ya, kalian cari aja di Google,
Apakah banyak orang yang punya masalah berat yang akhirnya kecemasan berlebihan? Jawabannya iya. Karena memang orang yang tertekan ya, dia nggak mau cerita, dia pendem sendiri, lama-lama ya gelisah sendiri, lama-lama menjadi-jadi ke mentalnya. Sehingga kecemasan berlebihan, serangan panik, anxiety itu sangat mudah menyerang orang-orang yang punya beban hidup yang berat. Ya, memang tidak semudah yang saya omongin ya, teman-teman ya. Saya juga melakukan itu semuanya tidak mudah. Dari tahun 2023, 2024, 2025 itu akhirnya sudah sembuh ya, teman-teman ya. Dan akhirnya saya menikah kemarin di tahun 2025. Memang nggak mudah ya, nggak semudah yang saya jelaskan sesingkat 10 menit tadi. Tapi teman-teman, saya yakin teman-teman bisa kok gitu. Ya, perkuat mentalnya perlahan ya, step demi step, langkah demi langkah ya. Semuanya itu kan jelas ya, tinggal teman-teman lakuin ya, perkuat mentalnya. Yang pertama itu dimulai dari menerima terlebih dahulu dan berdamai dengan kecemasan itu sendiri, teman-teman. Saya sudah sering banget teman-teman menceritakan hal ini karena memang ini yang bikin saya sembuh, yakni menerima kecemasan berlebihan itu terlebih dahulu. Jadi menerima kecemasan. Oke lah, nggak apa-apa, saya punya kecemasan berlebihan. Nggak masalah, saya masih bisa hidup ini, ya kan? Ya kan, masih bisa hidup kan? Ya udahlah gitu. Nah, saat kecemasan berlebihan, saya menerapkan yang namanya PDPS. Apa itu PDPS? Pasrah, duduk, pernapasan, senyum. Ya, saat serangan kecemasan berlebihan, pasrah, ya apapun yang terjadi pada hidup kita, udah biarin terjadi aja. Karena kalau teman-teman itu takut atau mikirin berlebihan, yang ada malah makin menjadi-jadi. Ya udahlah, mau jantung berdebar kayak, mau keringat dingin kayak, mau dunia runtuh kayak sekalian, ya udah biarin aja. Duduk sambil pasrah, sambil mengosongkan pikiran. Itu saat kecemasan menyerang ya, saat serangan panik ya. Kemudian apa? Pasrah, duduk, pernapasan. Diatur pernapasannya ya, tarik nafas yang dalam, keluarkan, tarik nafas yang dalam, keluarkan sambil senyum. Ini adalah hal yang saya lakukan waktu serangan panik datang. Nah, ini adalah saat serangan panik datang ya, PDPS, pasrah, duduk, pernapasan, senyum, dan keseharian saya lakukan dengan menangkis hal-hal tadi ya. Mulai dari pikiran lebih saya tenangkan, mulai dari mengurangi begadang, pola hidup yang sehat, olahraga setiap pagi, memperkuat mental, itu semuanya saya lakukan. Ya, memperkuat mental itu dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan pasrah itu sendiri. Semakin kita pasrah, semakin kita berani menghadapi kenyataan, semakin kita menerima diri, ya, itu semakin kuat mental kita. Nah, tadinya tuh kecemasan kita tuh levelnya di sini, tapi kalau mental kita naik, jauh di atasnya, kecemasan itu mudah sekali diatasi. Rumusnya seperti itu. Jadi penguatan mental. Menerima diri dengan pasrah terhadap hal-hal yang di luar kendali kita, fokus pada hal-hal yang bisa kita kerjakan, mencoba menikmati kebersamaan dengan orang lain. Terutama untuk teman-teman yang kecemasan waktu kumpul bareng banyak orang. Mencoba menikmati kesendirian, terutama untuk teman-teman yang kecemasan waktu sendirian. Itu memang harus kita lawan, Mas Bro, ya, teman-teman semuanya. Harus kita lawan, harus kita beranikan masuk dan menghadapinya, menerima segala konsekuensinya. Dengan kita berani masuk, berani menghadapi, berani melawan dengan ketenangan kita, dengan keberanian kita, dengan kepasrahan kita, kecemasan itu mudah sekali hilang ya. Karena kecemasan itu bukan sesuatu yang untuk kita takuti, untuk kita hindari. Semakin kita takut dengan kecemasan, aduh saya nggak mau lagi dong kena kecemasan, besok kalau saya kena kecemasan gimana ya? Itu malah makin kalian cemas nanti. Makin susah untuk kita hadapi kalau kita sudah takut duluan. Ya nggak? Tapi berbeda dengan, oke deh, nggak apa-apa deh, besok kecemasan lagi nggak apa-apa. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dengan sebagus mungkin fisik saya, dengan sebagus mungkin mindset saya, dengan sebagus mungkin mental saya siapkan dari sekarang. Nggak apa-apa, besok silahkan kecemasan itu datang. Dan pada saat kalian sudah bersiap, itulah peningkatan mental terjadi. Sehingga ketika ada kecemasan, ya oke, kayak kemarin, tapi sedikit lebih cepat hilangnya. Sampai teman-teman kita semuanya membiasakan diri untuk terus memperkuat mental kita, sehingga sangat mudah merangkul kecemasan itu untuk jadi sangat tenang, teman-teman. Itu ya. Itu ya teman-teman ya, cerita dari saya tentang hal-hal yang menyebabkan saya dulu kena kecemasan berlebihan ya. Sampai akhirnya ya sekarang sudah sembuh, teman-teman ya.
Makanya di channel YouTube ini ya, itu saya pengen banyak bercerita. Karena saya lihat di Google itu ada datanya, berapa orang yang kena anxiety di Indonesia. Teman-teman cari deh, itu totalnya ada 28 juta orang. Banyak sekali. Dan kebanyakan dari orang-orang itu tidak punya teman untuk bercerita. Beruntung kalau saya pribadi ya, keluarga saya tuh mendukung saya ya kalau lagi sakit ataupun apa. Tapi di luaran sana belum tentu ya. Ada orang yang kena kecemasan tapi keluarganya cuma bilang, "Alah kamu mah terlalu lemah, kamu mah terlalu manja, dikit-dikit dicemasin. Alah apaan sih kamu mah cuman kurang bersyukur." Itu sakit banget. Dan biasanya orang-orang yang ngomong seperti itu, dia belum pernah kena kecemasan berlebihan. Ya, orang yang bisa mengerti kamu hanyalah orang yang pernah ngalamin apa yang kamu derita sekarang, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen cerita, pengen curhat, kalian bisa komen di kolom komentar tentang hal-hal yang kalian rasain, tentang hal-hal yang akhir-akhir ini kalian alami tentang kecemasan berlebihan. Nanti mudah-mudahan ya di video ini ada yang nonton lah ya. Ada yang nonton, juga teman-teman yang lain juga bisa ikut komen ya. Nanti saya juga bisa ikut komen ke teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, sharing dari saya pada kesempatan kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.